ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita menghadiri salat subuh di pagi hari yang mulia ini dengan berjamaah di masjid. Sesungguhnya di setiap minggu Allah Subhanahu wa taala akan dibawa kepadanya amalan-amalan hambanya pada hari Senin dan hari Kamis. Maka beruntunglah seseorang yang apabila dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan amalnya, dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah seseorang yang apabila dia bangun tidurnya, hammuhu, keinginannya adalah ingin taat kepada Allah taala, senantiasa ingin melakukan kebaikan. Sungguh ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di kalangan manusia apabila bangun di pagi hari, keinginannya adalah keinginan mencari harta benda yang fana, kedudukan yang fana, segala hal yang berkaitan dengan keduniaan yang akan sirna, yang akan habis, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan senantiasa di hadapan matanya adalah kefakiran. Sebagaimana diriwayatkan, barang siapa yang menjadikan keinginannya dan yang dikejar-kejarnya senantiasa adalah keduniaan, maka yang dia dapatkan senantiasa adalah kefakiran dan kekurangan. Sedangkan orang yang menjadikan keinginannya untuk taat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupannya akan dicukupkan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah. Kita memulakan di hari yang mulia ini, hari Kamis. Di pagi-pagi kita menghadiri salat jamaah, kemudian duduk dalam majlis ta'lim sambil menunggu daripada datangnya waktu isyraq, merupakan suatu kebiasaan yang harus kita amalkan dan kita mengerjakannya dengan istiqamah, dan juga dengan menta'zim, memuliakan daripada segala kemudahan dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia merasakan bahwa seluruh nikmat tersebut, nikmat ibadah, datangnya dari Allah taala, bukanlah dari kemampuan dan kehebatan dia sendiri. Berapa banyak orang yang lebih hebat, lebih sehat, lebih dekat, lebih lapang waktunya, tetapi kenapa saya yang sibuk ini, kenapa saya yang sakit-sakitan ini, yang jauh rumahnya ini? Ketahuilah, di balik itu adalah taufiknya Allah, di balik itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah seseorang apabila dikehendaki oleh Allah taala pada dirinya kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa insyaallah memberikan taufiknya untuk senantiasa taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehariban baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman di antara mereka satu dengan yang lain adalah ikhwah, bersaudara.
Bersaudara layaknya seseorang yang bersaudara antara yang adik dan yang kakak, yang besar, yang tua dan yang muda. Maka perkataan saudara menunjukkan suatu kebersamaan, menunjukkan suatu kuatnya ikatan batin antara seseorang dengan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjalin tali persaudaraan kepada setiap orang yang di dalam hatinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak dipandang oleh Allah Ta'ala apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun warnanya, dimanapun tempatnya, apapun jenis kelaminnya. Maka apabila di dalam hatinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka di antara mereka ada tali persaudaraan. Ini adalah ketentuan dari Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyampaikan ini, Allah Ta'ala pun menggalakkan dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman tersebut yang sudah merasa bersaudara satu dengan yang lain untuk memperbaiki tali persaudaraan. Fa'aslihu baina akhawaikum. Maka kuatkanlah, perbaikilah tali persaudaraan di antara kalian satu dengan yang lain. Sesungguhnya menjaga ukhuwah Islamiyah adalah di antara asbab yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan daripada nusrahnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya perselisihan, percekcokan, pertengkaran justru akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihissalatu wassalam dalam suatu permisalan yang sangat-sangat tinggi maknanya, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Permisalan orang-orang yang beriman dalam mahabbah mereka satu dengan yang lain, dalam kasih sayang antara mereka satu dengan yang lain, dalam saling membantu antara mereka dengan yang lain. Kama thalil jasad, seperti jasad kata Rasul, seperti tubuh, seperti badan. Bagaimanakah keadaan badan yang satu ini? Saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan juga apabila salah satu daripada anggota tubuh kita ini merasakan suatu sakit, maka yang lain pun akan merasakan. Kemudian Nabi menjelaskan, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Kalaulah salah satu daripada anggota tubuh tersebut tersakiti, merasa sakit, maka seluruh jasad ini akan merasa sakit sampai-sampai tubuh ini akan tidak mudah tidur sahar, kata Rasulullah. Susah mau tidur malam, dan juga akan terkadang terkena penyakit humma, panas dalam, demam, dikarenakan mungkin minta maaf bisul ataupun luka, sakit kepala, sakit gigi, ya. Hal-hal yang menyakitkan manusia akan memberikan efek kepada seluruh tubuhnya. Subhanallah. Seperti inilah daripada permisalan orang-orang beriman antara satu dengan yang lain, memiliki perhatian yang besar. Apabila salah satu daripada anggota tubuhnya merasakan sakit, maka seluruh akan merasakan daripada sakit. Nah, sehingga Nabi mengatakan, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Orang yang tidak memberikan perhatian kepada perkara urusan orang-orang muslim, maka bukan dari golongannya, kata Rasulullah. Betul, dia tidak keluar daripada agama Islam, masih berada dalam agama Islam, tetapi dia bukan golongan orang beriman, golongan orang-orang Islam, karena tidak wujud dalam dirinya sifatnya seorang muslim yang senantiasa merasa terpanggil, merasa peduli atas kesusahan orang lain, atas suatu musibah yang menimpa orang lain. Dan musibah terbesar dalam kehidupan adalah musibah dalam agama. Hari ini mungkin kita peduli tak kala seseorang sakit, tak kala seseorang ditimpa musibah, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya.
tergerak hati kita, sedih hati kita. Tapi musibah yang besar terkadang kita tidak menyadarinya. Orang yang ada di sekeliling kita, baik itu di rumah tangga kita, ataupun tetangga kita, ataupun kerabat kita yang dekat ataupun yang jauh, dapat musibah dalam agamanya. Jarang pergi ke masjid, melakukan kemaksiatan, menzalimi orang lain, berkhianat dan lain sebagainya. Adakah hati kita terketuk untuk merasa iba dan merasa peduli dengan musibah yang telah menimpanya tersebut? Adakah musibah yang lebih hebat daripada musibah agama? Musibah badan sakit mungkin akan bisa diobati. Kalaulah sepanjang umurnya dia sakit, setelah masuk ke dalam barzakh sakitnya tidak akan dibawa, sakitnya akan hilang. Ya enggak? Tetapi kalau sudah sakit dalam agama, Masya Allah, maka sakitnya akan berkelanjutan sampai akhirat. Salatnya belang kambingan, jarang zikir, jarang baca Quran, jarang menjalankan daripada kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka efeknya bukan hanya di dunia. Keberkahan akan tidak ada dalam kehidupannya, apalagi kalau sudah masuk ke dalam barzakh. Apalagi kalau sudah didirikannya mahkamah agung yang termulia di akhirat kelak, yang tidak ada satu dzarrah pun melainkan akan ditimbang oleh Allah. Yang tidak ada kezaliman yang kecil manapun pasti akan dibawa ke hadapan Allah. Jangankan manusia, kezaliman antara hewan satu dengan yang lain akan diberikan oleh Allah. Qisas, sebagaimana Nabi bersabda, akan dibawalah kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk. Ketika menanduknya di dunia, Allah akan memberikan kambing yang bertanduk, kemudian akan menanduk kambing yang telah menanduknya di dunia untuk mengambil qisasnya. Inilah yang harus kita fikirkan, sejauh mana kepedulian kita terhadap orang yang berada di sekeliling kita. Karena ini menunjukkan daripada kebersamaan kita, termasuknya kita dalam golongan orang-orang yang beriman, termasuknya kita golongan orang-orang yang beragamakan Islam. Maka mempedulikan orang yang ada di sekeliling kita adalah suatu sifat kemanusiaan yang telah digalakkan dan dianjurkan oleh Islam. Islam tidak hanya mengajarkan seseorang itu beribadah sendiri saja, cukup, orang lain enggak usah difikirkan. Ini sifat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis, Nabi bersabda, Allah taala memerintahkan malaikatnya untuk datang ke suatu kampung. Mengapa? Karena di kampung tersebut kemaksiatan sudah merajalela. Allah perintahkan malaikat ini untuk menghancurkan dan membinasakan kampung itu. Ketika turun malaikat ini, sebelum dia menghancurkan kampung yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dihancurkan, dia mendapati seseorang yang sangat-sangat soleh, sangat alim, tidak pernah bermaksiat pada Allah. Akhirnya dia kembali bertanya kepada Allah, Ya Rabb, di kampung itu ada orang alim, ada orang soleh, tidak pernah bermaksiat padamu ya Allah. Di dalam catatan amal buruknya tidak ada sedikit pun, walaupun sekedip mata, tidak ada kemaksiatan tertulis atasnya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, wabihi fabda, justru engkau mulakanlah siksaan dan kebinasaan itu dimulakan dari orang itu, katanya. Masya Allah, orang soleh, orang alim, ahli zikir. Kagetlah malaikat, ya Rabb, kenapa ya Allah, kenapa justru dari azab itu diturunkan dulu kepadanya? Allah berfirman, li'anna wajhahu lam yatama'ar min ajli, karena mukanya tidak pernah berubah untuk aku, kata Allah. Berubah kenapa? Melihat kemaksiatan di sekelilingnya, mukanya tidak pernah merah melihat hal yang demikian, tidak pernah merasa peduli. Dia memikirkan hanya dirinya saja, memikirkan bagaimana ibadahnya saja. Orang lain mau sholat enggak sholat, mau ngaji enggak ngaji, mau baik enggak baik, bukanlah daripada urusannya. Maka Allah mengatakan, fabihi fabda, azab itu turunkan dulu kepadanya. Allah Akbar, ya. Menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita menjadi orang yang egois, hanya
mementingkan diri sendiri dalam agama. Orang lain tidak dipikirkan. Umat ini adalah umat rahmah, umat yang penuh dengan kasih sayang. Di samping kita menyayangi diri kita, menyayangi yang lain. Kalaulah dalam permisalan yang telah dimisalkan Nabi tersebut, kalau satu anggota tubuh kita sakit, yang lain akan merasakan sakit. Di sini perlu diketahui juga oleh para alim ulama, ketahui. Jangan sampai kita menjadi asbab yang lain merasa sakit. Betul, kita harus memiliki perasaan kalau ada yang sakit, ada yang susah, baik dalam urusan dunia, fisiknya, ataupun urusan akhirat, agamanya, kita merasa terpanggil dan peduli. Tapi perlu diketahui juga, jangan kita menjadi asbab orang lain dapat musibah. Menunjukkan apa? Setiap dosa, setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, efeknya bukan hanya kembali pada dirinya, bahkan kepada seluruh umat muslimin, seluruh dunia. Karena kita seperti satu badan, Kalau kita berdosa, melakukan satu dosa, efeknya kepada yang lain. La ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sudah nampaklah daripada kerusakan di langit, di daratan, di lautan. Karena apa? Ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia sendirilah yang telah mendatangkan, na'udzubillah, musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah apa yang telah menimpa kalian daripada musibah demi musibah ini melainkan asbab ulah tangan kalian, kata Allah. Peperangan yang terjadi, kemarau yang panjang, banjir, gempa bumi, di mana-mana terjadi daripada kerusuhan. Terkadang orang lupa, karena kurang bijaknya dalam mengurus ekonomi, dalam mengurus politik, sebelum itu semua ketahuilah, alim ulama mengatakan tidaklah turun suatu ujian daripada Allah melainkan dikarenakan dosa, dan tidaklah akan diangkat melainkan dengan taubat. Ini harus kita camkan, tidaklah apapun teguran daripada Allah yang datang dari langit ataupun Allah keluarkan dari bumi melainkan dikarenakan dosa. Siapapun berdosa, efeknya akan menyeluruh. La ilaha illallah. Sehingga Nabi takala ditanya, "Ya Rasulullah, di antara sedekah yang afdol ini apa?" Ini kata Rasulullah. Kalau enggak punya, gimana ya Rasulullah? Yang paling tidak nolong orang lain. Dia naik ke atas tunggangannya, engkau tolong dia mengangkatkan barang-barangnya, itu sedekah, kata Rasulullah. Kalau enggak bisa, gimana ya Rasulullah? Cukup, kata Nabi, takuffu anin nasi syarrak. Engkau cukup, jangan membuat keburukan kepada orang lain, jangan menyakiti orang lain. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Itu adalah sedekah darimu untukmu, kata Rasul. Kadang-kadang kalau mau sedekah berbuat baik, tidak punya apa-apa, susah. Cukup, kata Rasul, jangan menyakiti orang lain, itu sudah sedekah baik bagimu. Itu suatu kebaikan darimu untuk dirimu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dalam hal-hal yang telah menimpa kaum muslimin di beberapa hari terakhir ini, baik yang ada di Palestina, di negara-negara lain, peperangan di mana-mana, musibah di mana-mana, maka selain kita berdoa kepada Allah dan merasa juga terpanggil dan peduli sebagai seorang muslim, maka koreksilah diri kita. Jauhkan diri dari maksiat, jauhkan diri dari dosa, karena mungkin itulah yang akan mendatangkan efek kepada kaum muslimin saudara kita yang lainnya. Tak kala Nabi SAW mengatakan, takunu fil ummah khasfun. Nabi mengatakan akan terjadilah di tengah-tengah umatku ini gempa bumi, ataupun ditelan oleh bumi kampung-kampung. Diriwayatkan dalam Sunan Imam Tirmidzi. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa asbabnya? Apa
Nabi mengatakan, kapan itu kata sahabat? Ketika khamar, ketika minuman keras sudah diperbolehkan. Dan zaharal qiyan, ini alat-alat musik yang diharamkan syariat sudah mulai bermunculan, wal ma'azif. Maka ketika itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam ini tidak akan mesra dengan manusia. Ya, gempa bumi, banjir, apapun terjadi, ketahuilah sebabnya adalah dosa. Sebabnya adalah dosa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda pernah mengatakan, hampir-hampir saja akan menimpa manusia ini berbagai macam daripada bencana alam, takkala fujjaruha ala abrariha. Takkala orang-orang yang fasik, orang-orang ahli maksiat itu meninggi daripada orang-orang yang baik. Takkala maksiat merajalela, dosa di mana-mana dikerjakan, melanggar perintah Allah Ta'ala, meninggalkan perintah Allah Ta'ala, efeknya bukan kepada orang itu saja, akan memberikan efek kepada yang lainnya. Maka kita koreksi diri kita ketika melihat postingan-postingan bagaimana keadaan saudara-saudara muslim di Palestina, terjadi ini, terjadi itu, subhanallah, anak kecil, orang tua, ibu-ibu. La ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala menolong insyaallah saudara-saudara muslim kita di sana yang meninggal dituliskan syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana terketuklah hati kita, peduli hati kita, ingin menyumbang, ingin menolong. Itu semua hal yang baik, hal yang simpel. Terkadang kita tidak membuatnya, yang itu akan memberikan pengaruh besar. Kita mewar-warkan bagaimana kezaliman ini terhadap Palestina kita ini. Ternyata kita dalam sehari tidak lepas dari dosa. Dalam sehari kita tidak lepas dari kemaksiatan. Bagaimana mungkin ini bertentangan? Ingin menolong saudara muslim kita, justru kita terkadang membuat asbab yang turunnya bala itu, yang turunnya musibah itu. Ya, di malam hari kita menangis, berdoa pada Allah supaya musibah diangkat, supaya peperangan ini cepat berakhir, supaya datanglah kedamaian. Tetapi dalam sehari 24 jam kita tidak lepas daripada maksiat pada Allah. Bagaimana mungkin halnya demikian? Berusaha senantiasa. Ya, saya kan manusia, saya kan insan, kadang-kadang lupa. Kalau lupa istighfar, kalau lupa bertaubat pada Allah, jangan meremehkan suatu kemaksiatan. Jangan kita semata-mata memandang diri kita ini lemah. Saya ini lemah iman, saya ini lemah yakin. Betul lemah iman, lemah yakin, maka berpeganglah kepada zat yang kuat, zat yang maha hebat. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita, memberikan hidayah kepada kita. Alim ulama pernah mengatakan, kalaulah engkau melaksanakan maksiat demi maksiat, maksiat demi maksiat, ikutkanlah senantiasa maksiat tersebut dengan kebaikan. Tamhuha, kata Rasulullah, tamhuha, ittaqillah haitsu ma kunt watbi'il hasan sayyi'ati tamhuha. Maka ikutkanlah suatu kemaksiatan, dosa itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Kemudian dikatakan juga, sesungguhnya rasa ingin bertaubat di dalam hati kita itu datangnya daripada Allah. Allah ingin melihat sejauh mana kita ini bersungguh-sungguh ingin meraih hidayahnya Allah. Berdosa, taubat lagi, berdosa, taubat lagi. Tapi taubat yang benar, taubat yang memenuhi syarat taubat, berazam, berkeinginan tidak akan kembali kepada kemaksiatan itu. Kemudian meninggalkan asbab-asbab kemaksiatan itu, dan menyesal atas kemaksiatan itu, dia melaksanakan itu. Maka walaupun dia melaksanakan maksiat lagi, dia bertobat lagi sampai suatu saat Allah ketika melihat betul-betul sungguhnya hambaku ini ingin kembali kepadaku, sebentar saja diberikan hidayah oleh Allah, orang itu akan meninggalkan kemaksiatan selama-lamanya. Allahu Akbar. Bukankah seorang sahabat tadi tatkala
minta izin untuk berzina di hadapan Rasul, ya Rasul boleh tak zina ini? Nabi tidak langsung marah, Nabi langsung mengarahkan. Bagaimanakah kalau itu terjadi pada ibumu, pada anak perempuanmu, pada istrimu, pada saudara perempuanmu? Dia berpikir, oh. Akhirnya Nabi SAW meletakkan tangannya di atas dadanya, kemudian dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, tidaklah ada kemaksiatan yang paling aku benci di atas muka bumi ini melebihi daripada zina. Langsung benci zina, hilang, ingin zina itu hilang semua. Kalau sudah datang hidayah dari Allah, tidak perlu lama-lama, sebentar saja. Yang penting Allah ingin kesungguhan pada diri kita. Sejauh mana kita sungguh pada Allah. Jangan taubatnya taubat, minta maaf kata orang, taubat tai ayam, panas habis itu dingin, ataupun taubat Sprite, ya, buka botolnya keluar habis itu sudah taubat menangis semalaman, habis itu enggak lagi maksiat kan sudah taubat kemarin. Setiap maksiat perlu taubat, setiap kemaksiatan perlu taubat. Allahu Akbar. Inilah yang perlu kita fahamkan dan harus kita yakini bahwasanya dengan ketaatan kita, taubatnya kita kepada Allah akan mendatangkan rahmatnya Allah. Ya, Masya Allah, di beberapa hari terakhir ini kita sangat merasa pedih terhadap apa yang telah terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina ataupun negara-negara lainnya. Sangat memilukan, sangat menyedihkan. Maka jadikanlah rasa tersebut, kita bersyukur pada Allah, karena ini menunjukkan bahwa kita adalah termasuk orang yang merasa peduli terhadap urusan kaum muslimin yang lain. Ya, di samping perasaan itu wujud dalam hati kita, ada dalam diri kita, maka wujudkan dalam pengamalan, mendoakan mereka di tengah malam, selipkan dalam setiap doa kita, dalam salat-salat rawatib yang 5, salat-salat sunnah kita, ingat dengan saudara muslim kita di sana, selipkan doa kita. Di malam hari berdoa, bertawajuh kepada Allah untuk mereka. Dan juga kita menjaga diri kita jangan menjadi asbab bertambahnya bala itu. Sebagaimana kita sebutkan tadi, jauhi dari dosa, jauhkan diri dari dosa, dari kemaksiatan. Dengan itu insyaallah pertolongan Allah akan didatangkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin. Mudah-mudahan insyaallah Islam senantiasa akan jaya, akan senantiasa tersebar, dan jangan khawatir, ini sudah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun daripada taktik dan keinginan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, tidak akan mampu untuk melawan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah janjinya Allah taala, Nabi bersabda, tidaklah akan ada di atas muka bumi ini rumah yang terbuat dari kayu, rumah yang terbuat dari batu, rumah yang terbuat dari dedaunan sekalipun, melainkan akan masuk ke dalam rumah tersebut agamanya Muhammad bin Abdullah. Akan masuk ke dalamnya syariatnya Muhammad Rasulullah, bi'izzi azizin aw bidhalli dalil, dengan kemuliaan yang akan dimuliakan, diangkat, ataupun akan menghinakan orang-orang yang akan menentangnya. Ini sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik kita melihat nantinya di zaman kita, ataupun Allah panjangkan umur kita, ataupun setelah nanti anak cucu kita, yang penting janjinya Allah taala untuk nabinya pasti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menunggu hal yang demikian, daripada jadi penonton jadilah pemain, ya. Daripada jadi penonton jadilah pemain. Apa jadi pemain ini? Jadilah asbab turunnya hidayah tersebut. Hidayah akan diturunkan oleh Allah, hidayah akan disebarkan oleh Allah, tapi rugilah orang yang hanya menjadi penonton, dan beruntunglah orang yang jadi pemain, yang menjadikan dirinya berada di dalam saf orang-orang yang meninggikan daripada kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada peperangan yang terjadi di mana-mana, memberikan kasih sayangnya terhadap saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka dari segala
kezaliman, dari segala aniaya, baik diri mereka, baik kehormatan mereka, baik harta mereka, baik apa yang mereka miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan kepada setiap yang meninggal di kawasan tersebut mendapatkan derajat syahadah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyebarkan Islam dan meninggikan Islam, dan kita pun juga termasuk daripada hamba-hambanya yang akan menjadikan asbab tersebarnya hidayah tersebut dan diangkatnya kalimatnya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.